Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Terima kasih pada siang hari ini kami dapat hadir bersilaturahmi dengan rekan-rekan calon mahasiswa Universitas Buddhis Pak ya, tahun anggaran 2024-2025. Tentunya kalian adalah generasi muda yang luar biasa. Saya pengen dengar teriakannya, yel-yelnya coba anak-anak muda ini. Selamat siang. Kurang semangat kayaknya Pak Wakil. Gimana slogannya tadi dari ini? Slogannya gimana tadi? Yel-yelnya gimana? Yel-yelnya. Kalau yel-yel temanya kita Rise and Shine, Pak. Rise and Shine gitu. Bisa ya? Bisa. Ngodenya gimana saya? PKKMB 2024. PKKMB 2024. Baik, selamat siang PKKMB 2024. Nice. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Wakil, Pak Detan, kemudian Ibu Jenny, Pak, mohon maaf, salam kenal Pak. Sebelumnya bisa ditampilkan slide saya yang dikirim tadi? Bisa? Mana nih? Bisa? Tadi dikirim sama Pak ini, Pak Abdul Qadir. Baik, sebelumnya pada siang hari ini tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya di awal. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran berbela negara. Ini penting bagi anak-anak muda sekalian, kalian adalah generasi-generasi penerus yang tentu akan menjadi motor-motor yang akan menjadi inspirasi buat kami-kami ini yang sudah mulai menapak di usia tua. Jadi adik-adik semua adalah manfaatkan ketika nanti proses belajar mengajar di universitas di kampus ini, mudah-mudahan adik-adik dapat meraih yang terbaik. Baik, next, lanjut. Operator lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Afif Ali Haini. Kalau di tentara saat ini saya berpangkat Letnan 1. Letnan 1 itu perwira pertama. Insya Allah nanti bulan 10, kalau kami di golongan itu per 5 tahun Pak. Nanti saya bulan Oktober besok pas 5 Oktober kalau lancar menjadi kapten Pak, insya Allah Pak. Saya nomor HP saya sekian, kemudian tempat tanggal lahir saya Banyuwangi 12 Desember 1975. Ini banyak yang nanya nih, pada tahun 75 itu belum ada. Saya di kampung Pak, di ujung timur Provinsi Jawa Timur, belum ada rumah sakit yang besar, jadi belum ada sesar. Tetapi saya patut berbangga. Kenapa? Saya lahir bisa tepat di tanggal 12, bulannya 12, tahunnya pun 75. Ternyata 7 tambah 5 juga 12 ini Pak. Ini perlu keberuntungan, tapi mudah-mudahan faktor keberuntungan, faktor kerja keras, tentu adik-adik semua akan bisa mencapai. Saya beragama Islam, saat ini jabatan saya selaku DU itu dan unit Pak. Adik-adik, dan unit Intel Kodim 0506 Tangerang, tepatnya di Tugu Adipura. Ada kantor pengadilan, kejaksaan, paling ujung dekat lampu merah itu adalah Kodim 0506 Tangerang. Kemudian saya mengawali karir di tentara melalui sumber secaba. Nih, secaba PK tahun 1996, jadi lebih kurang 29 tahun yang lalu. Saat ini saya sudah berkeluarga, anak 3. Istri saya asli Cikupa, jadi saya berasimilasi nih adik. Saya ujung timur Provinsi Jawa Timur, mendapatkan istri dari ujung barat mendekati Provinsi dulu Jawa Barat, sekarang Banten, tepatnya di daerah Tiga Raksa. Saat ini saya tinggal di Lebak, di perumahan Citra Majaraya, sekarang berubah menjadi Citra Majaciti Pak. Bagian dari anak perusahaan Ciputra. Kalau naik kereta dari Rawabuntu cepet, tapi kalau naik tol saat ini kalau lewat darat harus keluar tol Cikupa atau tol Balaraja. Saya sudah berkeluarga, anak 3. Yang pertama sudah
kuliah juga, cuman kebetulan kampusnya di sebelah nih Pak, di Gunadarma, sudah semester 7 saat ini. Yang pertama, kemudian yang kedua SMA kelas 3, yang terakhir kelas 1 SMA di Maja. Baik, saya lanjutkan riwayat penugasan saya. Pertama saya di Den Arhanud 003 dari tahun 97 sampai 2004. Detasemen Arhanud itu kalau di militer bagiannya artileri, singkatannya ya, biar rekan-rekan adik tahu. Arhanud itu artileri pertahanan udara. Apakah bagian dari angkatan darat? Ya. Cuman kesenjataannya adalah alat-alat berat yang larasnya panjang, yang tanpa laras atau rudal. Dulu kita memiliki rudal Rapir dikendalikan oleh teknologi thermal, artinya mengikuti panas bumi. Tapi saat ini sudah berkembang, banyak rudal-rudal yang membanggakan. Perkembangannya saya kurang mengikuti, tapi saat ini kita harus berbangga, putra-putra daerah kita, putra-putra lokal kita, anak-anak muda kita melalui PT Pindad sudah mengembangkan beberapa teknologi untuk menangkis serangan udara. Karena kalau kita angkatan darat melindungi pasukan manuver yang akan bertempur, kita harus melindungi kawan-kawan kita tadi dari serangan udara. Helikopter yang akan mencoba menghancurkan, membombardir kita harus kita endus. Radius capai kita bisa mencapai 15 sampai 20 km, kita bisa mendeteksi dan bisa melaksanakan penahanan atau penyerangan. Kemudian saya tahun 2005 sampai 2014 saya pindah ke kewilayahan di Koramil Cikupa di daerah dekat Citra Raya juga. Dari situ saya mengikuti seleksi pendidikan karena saya ingin tertantang, ingin maju seperti adik-adik ini. Saya 2015 ikut tes seleksi secapa sekolah calon perwira, sehingga ketika dinyatakan lolos, banyak perjuangan yang harus saya raih. Saya pendidikan lagi selama 1 tahun 6 bulan di Lembang diktuknya, kemudian kecabangannya di Malang di Jawa Timur. Kemudian tahun 2016 sampai 2001 saya bertugas di Resimen Arhanud, satuan atas yang membawai tentang kesenjataan alat berat, tentang Arhanud. Kalau alat berat itu ada kavaleri, ada armet, ada Arhanud. Kalau kavaleri adalah sasarannya darat, dia juga tank itu Pak, tank itu kavaleri itu. Kemudian kalau armet dia lintas lengkung. Jadi bagaimana sasaran itu ngitung dengan cermat, lintas lengkung, lintas wilayah. Kalau Arhanud sasarannya adalah pesawat udara. Jadi kita kalau nembak pesawat udara tidak bisa tepat seperti nembak di bawah itu Pak. Nembak tepat nggak bisa. Kita harus bisa mengukur berapa kecepatan pesawat itu dengan pandangan visual kita, berapa dengan teknologi kita aplikasikan. Jadi nggak diharapkan kalau non tidak menggunakan dengan teknologi pengikuti thermal, dia diharapkan ketemu kecepatan pesawat sekian, kecepatan peluru sekian sehingga ketemu, seperti itu Pak. Tapi kalau saat ini sudah dikembangkan teknologi thermal mengikuti panas sehingga Rapir rudal kita mengikuti sasaran, seperti itu Pak. Kemudian tahun 2022 kemarin saya bertugas di Kodim 0506 Tangerang selaku dan unit intel. Tadi pertanyaan menarik dari Pak Wakil, kami jelaskan ke adik-adik apa bedanya unit intel yang di bawah Kodim, unit intel yang di bawah Polres dan lain sebagainya. Semuanya adalah mengumpulkan informasi adik-adik. Saat ini kita memiliki teknologi yang luar biasa, perkembangan teknologi, sehingga kita harus bisa menyaring, memfilter. Kalau saya unit intel Kodim, bagaimana kita mengolah, menyaring, menyajikan kepada pimpinan saya di Angkatan Darat informasi yang berkaitan, berdampak terhadap ideologi sosial, budaya, politik yang dikaitkan dengan kebijakan pertahanan. Saya akan sampaikan kepada pimpinan saya. Kalau di kepolisian, menganalisa, menyajikan berita yang berpotensi berdampak terhadap potensi gangguan keamanan. Berarti di tempat lain punya. Pemda, Pemkot itu punya Pak. Namanya kalau di intelijennya Pemkot Kesbangpol. Itu mungkin sering datang ke kampus-kampus, bagaimana dia mendapatkan informasi sehingga pergerakan rekan-rekan anak muda dalam menyampaikan aspirasi ini masih koridor-koridor yang wajar. Berpendapat boleh dilindungi sama undang-undang, tetapi harus di dalam batasan-batasan yang baik dan benar. Termasuk hari ini rekan-rekan adik-adik harus tahu bahwa tanggal 27, 28, 29 Agustus adalah masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di Kota Tangerang
yang nanti pencoblosannya pada tanggal 27 November. Adik-adik tentu sudah punya hak pilih. Saya yakin semuanya masing-masing punya hak pilih. Gunakan hak pilihnya, ikuti perkembangan teknologi, pahami masing-masing figur calon lewat media sosial, tapi yang berbentuk hoak, yang bersifat hoak, tanyakan ke sumbernya, bener nggak calon si A, si B, si C ini begini, sehingga rekan-rekan nanti pas tanggal 27 November ikut andil dalam memberikan hak pilihnya, sehingga diperoleh kualitas pemimpin yang berkualitas. Ketika nanti di kota Tangerang khususnya DPT-nya 100.000, yang memilih partisipasi mencapai 9 hampir mendekati 100, artinya diharapkan mendekati 100%, itu akan menelurkan pemimpin yang berkualitas. Baik, saya lanjutkan pendidikan militer saya. Tahun 2019 saya mengikuti Dik Sarpa Intelter di Sat Indo Bais TNI, tempatnya di Bogor. Kemudian tahun 2020 saya mengikuti Dik Lapas 1 Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang, di Jawa Timur. Kemudian Dik Palitpes di Ciamas, di Pusbang, di dekat Dramaga. Oke, lanjut. Ini saya mengutip kata-kata Bung Karno nih, menggugah semangat rekan-rekan adik-adik ini. Beri aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tepuk tangan dulu, Pak. Adik-adik setuju gak nih rekan-rekan mahasiswa dengan slogan ini? Setuju gak? Sepakat gak? Sependapat tidak? Beri saya 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncang dunia. Mampu adik-adik? Guncangkan dunia kota Tangerang, guncangkan tanah air kita, tanah air Indonesia, dengan semangat belajar, ide-ide kreativitas yang dapat mampu kalian persembahkan baik kepada ibu kota, ulangi, kepada tanah air tercinta. Baik, lanjut. Dalam hal ini saya akan menyampaikan 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara yang sering sudah disampaikan banyak hal oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita jangan salah dalam menilai. Yang pertama yang harus kita jaga teguh adalah Pancasila. Kita sudah sepakat, pendahulu-pendahulu kita pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan merdeka, bebas dari jajahan Belanda, dan memproklamirkan sebagai negara merdeka berdaulat dengan dasar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persemakmuran, bukan negara kerajaan, tapi adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa sebut apa maknanya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita harus pegang teguh ini adik-adik, jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bersifat sara. Kita jaga keutuhan, kita jaga 4 pilar ini yang tetap membentengi negara kita, sehingga negara kita tetap berdaulat. Oke, lanjut. Nah, Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, semua golongan dan kelompok masyarakat di Indonesia. Dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya, sehingga adik-adik nanti dapat berkuliah dengan baik. Para pengusaha, orang-orang tua kita dapat mengikuti aktivitas usahanya dengan baik. Yang mungkin pegawai negeri dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Yang mungkin pekerja, dosen dan sebagainya dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar. Inilah proses yang harus kita jaga. Merupakan sumber jati diri. Pancasila adalah merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. Moral yang harus kita jaga. Dulu ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, saat ini mungkin sudah tidak ada, tetapi ada-ada tidak boleh lengah, tidak boleh berkecil hati, tidak boleh lupa dengan moral, bagaimana beradab dengan yang lebih tua, bagaimana memperlakukan senior walaupun badannya lebih kecil, bagaimana memperlakukan kepada dosen, menghormati kepada yang memberikan ilmu kepada kita. Ini yang saya minta dari rekan-rekan, menggarisbawahi dari makna dari Pancasila. Baik, lanjut. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman normatif yang memberi arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah terbukti, Pak.
Pancasila mampu menyatukan kita dari perpecahan. Pernah tahun 1965, kalau ada di baca sejarah, Pancasila pernah mau dirubah dengan dasar komunis, tidak mengenal, tidak mempercayai adanya Tuhan, karena salah satu yang ajaran komunis yang diajarkan adalah itu. Tetapi setelah ada perdebatan, setelah jadi ada pemberontakan, G30 SPKI tetap bisa diselamatkan dengan apa? Pemahaman bersama lagi. Dari Sabang sampai Merauke tetap sepakat tidak boleh dirubah. Tetap Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga ini yang harus kita sepakati dan kita peringati bahwa Pancasila sakti mampu memberikan menyatukan kita dari perpecahan. Sebagai jiwa kepribadian merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Di bangsa lain belum tentu ada Pak Pancasila. Ada 5 sila yang harus kita pahami satu persatu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sehingga adik-adik sebagai generasi muda mampu dan dapat melaksanakan proses belajar mengajar tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was dan lain sebagainya. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, semua produk hukum sudah disepakati di legislatif. Muaranya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, semuanya sumbernya harus berdasarkan Pancasila, tidak boleh melenceng. Kemudian nilai luhur Pancasila selanjutnya adalah sebagai ideologi negara, mengandung nilai yang tersusun, sistematis, menyeluruh tentang manusia, bangsa, negara, berkaitan dengan dasar tujuan, cita-cita kelembagaan, berbagai kehidupan, cara mencapai sikap yang diperlukan. Nah ini Pak, adik-adik tadi kalau jalan lewat Benteng, tapi dari pagi ya Pak Wakil ya, kalau siang tadi udah kejebak macet. Hari ini ada kontestasi, ada proses pendaftaran calon kepala daerah. Kemungkinan ada 3 paslon yang sudah mendaftar per jam 3 ini. Oh jam 3 belum. Kalau jam 2 ini sudah 2. Nanti jam 3 ada 1 lagi paslon. Semua adalah orang-orang terbaik yang mampu dipercaya dari partainya untuk mendaftar sebagai kepala daerah. Tadi macet deh. Macet, mereka karena berombongan, sekarang ini diverifikasi oleh KPUD. Nah itu yang akan kita pilih. Ya tujuannya sama, mereka akan mengabdikan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yang akan berdampak kepada kita. Dunia pendidikan, mereka punya anggaran, bisa menggelontorkan anggaran untuk kemajuan dunia pendidikan. Kemudian sebagai tujuan hidup, hal yang ingin dicapai, sila kelima daripada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana semuanya rakyat kita ini yang di bawah garis kemiskinan bisa memperoleh kehidupan yang layak, biar beliau-beliau yang memikirkan. Makanya kami mengharapkan adik-adik nanti pada tanggal 27 November setelah mengetahui visi misinya datang ke TPS terdekat di mana rekan-rekan terdaftar, gunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Lanjut. Kondisi saat ini, lunturnya implementasi Pancasila di kalangan kita semua, bukan cuma anak muda sebenarnya. Yang pertama indikatornya adalah masyarakat menjadi asing terhadap Pancasila. Pernah beberapa saat waktu lalu ada usulan untuk merubah Pancasila menjadi 3 sila dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai Pancasila jauh dari kehidupan, banyak terjadi kerusuhan, tawuran, lunturnya jiwa nasionalisme, moralitas bangsa menurun, KKN, pornografi, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Ingat adik-adik, kalian adalah generasi muda, jangan mudah terpengaruh oleh kehidupan seks bebas yang pasti akan merugikan. Jangan terpengaruh oleh kehidupan yang akan merusak masa depan rekan-rekan. Moral harus kita jaga. Maraknya terorisme dan radikalisme. Ya dipercepat dek, karena waktunya sudah mau habis. Lanjut. Undang-Undang 45, landasan konstitusi dan lain sebagainya. Tentunya ada yang paham sebagai alat politik, fungsi pengayoman dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, NKRI saat ini kita harus mengetahui nih, saat ini yang terdata adalah ada 17.504 pulau yang sudah terdaftar dan dapat diketahui. Kemudian ada 9.903 km garis pantai memanjang di setiap pulau, 7,9 juta kilometer lautan. Jadi kita hampir berapa persen laut. Kemudian 270,2 juta penduduk kita saat ini. Jumlah penduduk kita sangat padat. Kemudian ada 1.340 suku bangsa, 700 bahasa daerah. Ini yang harus kita ketahui, sehingga
rekan-rekan wawasannya menjadi up, menjadi maju. Lanjut. Nah, ini perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, kata Pak Karno waktu itu. Tetapi perjuanganmu adik-adik sekalian ini akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, melawan kita, melawan yang suka apa ini, debat, suka teka, tidak mau memahami karakter lawan. Saya pengen adik-adik nanti kalau sudah kuliah boleh kita berdebat, tetapi hargai, saling menghargai. Kesempatan berbicara berikan kepada yang memang sedang waktunya berbicara. Nanti saatnya mereka berhenti baru kita sampaikan yang baik. Oh, pendapat saya seperti ini. Kita kesampingkan ego kita. Jangan merasa kita paling pinter, jangan merasa kita paling benar, jangan. Baik, lanjut. Sistem pertahanan keamanan semesta ini udah pasti komponen pendukung adalah rekan-rekan. Para rekan-rekan ini adalah komponen pendukung ketika terjadi situasi darurat. Mudah-mudahan negara kita aman, tidak terjadi perang, sehingga rekan-rekan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan benar. Lanjut. Oke, lanjut. Bela negara, tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman dari dalam, ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ya kita disintegrasi bangsa, ingin merdeka, ribut antar suku, kemudian ribut antar golongan, antar agama, bahkan ribut sesama agama. Ini yang nggak baik nih, harus kita jaga. Rekan-rekan jangan sampai terpengaruh nih, semua harus kita fasilitasi. Kemudian apa yang dibela? Ada 3 pertanyaan mendasar nih. Yang pertama adalah yang harus kita bela adalah kedaulatan negara. Kita berdaulat, jangan sampai satu jengkal tanah pun nanti diklaim oleh negara luar, jangan. Kita harus jaga itu. Kemudian keutuhan wilayah yang saya sampaikan tadi. Kemudian keselamatan bangsa, kelangsungan hidup negara dan bangsa. Boleh mungkin saudara kita ada yang di luar negeri bekerja di sana mencari nafkah, tetapi harus kita lindungi haknya sebagai warga negara Indonesia dengan ya kita bela kalau mereka terjadi diskriminasi hukum. Mengapa dibela? Negara layaknya adalah makhluk hidup, bisa berkembang, bisa mati, bisa lepas dan sebagainya. Makanya kita harus konsep, kita jaga agar tetap berdaulat, agar tetap hidup. Kita harus membelanya dari segala bentuk ancaman yang mungkin timbul. Tadi yang saya sampaikan, bisa dari dalam internal kita, bisa juga dari luar. Siapa yang membela? Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Adik-adik semua ini ikut sebagai komponen pendukung dan cadangan. Lanjut. Ada 5 nilai dasar dalam membela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini saya masukkan terus, saya susupkan nih supaya nanti ketika adik-adik sudah 4, 5 tahun, 10 tahun ada yang sudah menjadi praktisi hukum, praktisi kedokteran, praktisi profesionalisme, ada yang mungkin di institusi dan sebagainya, tetap menjaga bahwa kita harus sadar cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, selanjutnya yang ke bawah adalah penjelasan kayak ini cinta tanah air apa, nanti silahkan dibaca-baca karena waktunya yang sudah habis. Kita baca bareng-bareng. Lanjut. Yang kedua, bagaimana sadar berbangsa dan negara. Lanjut. Kita tidak menggunakan narkoba dan sebagainya. Pancasila adalah falsafah ideologi bangsa. Lanjut. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. Jangan hitungan, harus ikhlas. Kemampuan awal bela negara adalah perpaduan dari kemampuan psikis, mental, dan kemampuan fisik jasmani, serta memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Harapan kepada seluruh peserta: yang pertama, kalian adalah sebagai agen perubahan. Kesadaran bela negara secara masif dan konsisten di lingkungannya ini, di lingkungan kampus. Kemudian sebagai role model, contoh dalam aksi nyata bela negara. Jangan ada lagi saya dengar nanti di sini berantem karena beda suku, berantem karena beda agama, berantem karena beda pandangan politik. Kalian boleh kritis tapi jangan berantem. Utarakan gagasanmu, utarakan pendapatmu, jangan menggunakan kekerasan. Sebagai motor penggerak dalam mewujudkan integrasi bangsa, kita harus kompak semangat menjaga kedaulatan, bangga dan selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia. Kibarkan di luar negeri prestasi-prestasi positifmu.
dalam hal apapun sesuai prodi yang kamu pilih. Kemudian bangun karakter bela negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik serta peningkatan kapabilitas. Bangun terus kompetensi teknis kalian dengan tetap membangun karakter kebangsaan. Indonesia Emas 2045. Kalianlah yang memiliki peran penting di sini. Ini saja yang perlu sampaikan. Selamat belajar dan berkarya untuk menyiapkan diri menjadi sosok pemimpin masa depan. Saya yakin lebih dari 800 orang di depan saya pasti akan ada orang-orang hebat. Kalian semua adalah orang-orang hebat yang akan mampu mewarnai kota Tangerang kecilnya, lingkup nasionalnya, bangsa Indonesia, dan tunjukkan ke dunia internasional bahwa alumni Universitas Kampus ini mampu memberikan yang terbaik. Ini saja yang perlu kami sampaikan.